Shalom, selamat pagi Tuhan. Saudara yang kasih, di pagi ini kita berjumpa kembali dengan renungan Kristen judul Menolak Penyembahan Berhala dalam HBDA 33. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini sambil merendahkan diri, sebab Engkau telah menjaga memelihara kami sepanjang malam yang telah lewat. Hingga di pagi ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Engkau masih memberi waktu bagi kami menghirup nafas yang telah Engkau anugerahkan di hari ini. Dan sebelum kami bekerja Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami butuh Tuhan, butuh firman, butuh Allah dan Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Karena kami pagi ini telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di pagi ini kita akan baca dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 yang berbunyi begini. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau, jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demikian aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Noh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yah, beginilah firman Tuhan Allah. Jauhlah lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya
yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pendengar yang setia di rumah, saya akan menceritakan suatu cerita di mana ada seorang bapak yang bernama Norman Vincent Peale menceritakan sebuah kisah dari masa kanak-kanaknya yang telah memberikan sebuah wawasan tentang bagaimana ketidakpatuhan atau dia tidak setia yang membuatnya menghambat hubungan dirinya dengan Tuhan. Sebagai seorang anak, ia pernah mendapat sebatang cerutu atau rokok besar. Lalu ia pergi ke lorong belakang tempat ia mengira tidak akan ada orang yang melihatnya. Lalu menyalakannya dan menghisap rokok itu. Sementara ia menghisapnya, ia mengetahui bahwa rasanya sama sekali tidak enak. Tetapi ia merasa bangga. Wah, saya sudah hebat dan menjadi seperti orang dewasa, itu pikirnya. Ketika ia terus menghisap rokok itu, ia memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki yang berjalan di sepanjang lorong menuju ke arahnya. Setelah laki-laki itu makin dekat, Norman menyadari dengan rasa ngeri bahwa itu adalah ayahnya. Sekarang sudah terlambat untuk membuang rokok itu. Maka ia pun menaruhnya di belakang punggungnya dan berusaha untuk bertindak santai seakan tidak terjadi apa-apa. Mereka saling menyapa dan Norman merasa tidak senang karena ayahnya mulai mengobrol dengannya. Karena ingin sekali mengalihkan perhatian ayahnya, anak ini menunjuk ke papan iklan yang terletak tidak begitu jauh dari dirinya yang mengumumkan dilangsungkannya sebuah pertunjukan sirkus. Lihat ayah, ada iklan. Bolehkah saya pergi menonton sirkus? Ayah, boleh enggak saya pergi menonton? Sambil memelas. Lalu ayahnya membentak dengan keras kepada Norman sambil berkata, Norman, jangan sekali-kali mengajukan permintaan pada saat di belakangmu engkau menyembunyikan sebatang rokok pada tanganmu. Sudah berkali-kali ayah mengajarkanmu supaya engkau menjadi anak yang taat dan setia pada perkataan ayah. Norman tidak pernah melupakan saudara-saudara pengalaman di masa kecil itu. Karena ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya tentang Tuhan. Di mana Tuhan sangat mengetahui keberadaan kita. Sejak zaman dulu sampai sekarang, Tuhan selalu mengajarkan bagaimana pentingnya kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, pembacaan Alkitab kita di pagi ini menjelaskan bagaimana Allah memberikan hukuman tidak tertegahkan lagi. Yaitu 4 hukuman, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Hukuman ini ketika saya baca memang sangat mengerikan. Dan ini membuat saya menjadi takut. Jangan-jangan kalau ini terjadi di lingkungan negeri kita ini yang sangat berbahaya. Sebab kalau kita mencermati dan mempelajari isi firman ini yang kita baca tadi, sepertinya Allah sangat murka sekali. Sehingga Allah berkata-kata sampai 2 kali. Saudara dapat temukan pada ayat 9b dan 13. Di mana dikatakan, aku mengacungkan tanganku untuk melawan, memusnahkan dan melenyapkan mereka. Setelah aku membaca dan merenungkan firman ini, saudara-saudara, ternyata benar. Mengapa Tuhan memberi aku rema Roh Kudus
untuk terus membaca sepanjang bulan dan sepanjang minggu ini. Saya terus mengemuli tentang penyembahan berhala di zaman modern ini. Memang rasanya di masa modern ini, saudara-saudara, di masa COVID, bahkan di masa COVID-19 ini, di mana orang-orang menyembah berhala tidak begitu nampak secara langsung dan begitu nyata seperti bangsa Israel menyembah berhala patung. Dan kita semua tahu bahwa di zaman sekarang ini memang sudah jarang begitu nyata orang menjadikan tempat magis untuk dijadikan tempat-tempat pertapaan atau penyembahan berhala. Namun saudara-saudara, Allah mengilhami kepada saya bahwa bukan seperti ini yang dimaksudkan di zaman sekarang ini. Maksudnya adalah di zaman sekarang ini, saudara-saudara, orang lebih suka pada hobi, lebih suka pada kesenangan diri dan kesibukan telah menjadi berhala bagi diri mereka. Pada hari-hari, saudara, sebelum COVID-19, sebelum ada pelarangan ibadah persekutuan di gereja-gereja di kolom, saya melihat orang tidak peduli lagi mencari Tuhan. Baik di keluarga, gereja, bahkan di ibadah-ibadah di kolom atau di sektor-sektor atau di kapal-kapal tertentu. Banyak orang, saudara-saudara, di hari Minggu atau di jam ibadah lebih suka piknik, lebih suka pergi ke kebun, lebih suka terus bekerja, lebih suka menonton TV, lebih suka di hari libur berjudi. Banyak di kampung-kampung bersabung ayam. Banyak orang-orang ngobrol di warung dengan minum alkohol, duduk berkelompok-kelompok. Ternyata benar, saudara-saudara, di zaman sekarang ini bahwa orang tidak setia dan percaya lagi kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara-saudara, di zaman sekarang ini mari kita tolak segala penyembahan berhala modern ini. Dan kita harus setia dan percaya kepada Tuhan dengan cara kita melakukan 3 hal, yaitu 1. Kita harus mengakui dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dengan segenap hati dan dengan perbuatan kita. Yang kedua, kita harus mensyukuri atas apa yang kita alami melalui rajin berdoa, memuji dan membaca firman Allah. Ketiga, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah, meminta pengampunan dosa, serta memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan untuk Tuhan berdaulat dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, zaman sekarang mari kita berani untuk menolak segala penyembahan berhala dalam bentuk apapun di masa sekarang ini. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mengasihani, menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kudus maha kuasa, terima kasih Tuhan atas pelajaran firman di pagi hari ini. Kami sudah membaca, merenungkannya Bapa. Kiranya firman yang kami baca ini menjadi bagian dalam hidup kami. Beri kami Tuhan kekuatan untuk melakukan firman ini. Dan berikan kami keberanian untuk menolak segala bentuk berhala modern zaman ini. Segala bentuk hobi, keinginan, kedagingan, nafsu, kecintaan akan uang, makan dosa-dosa Tuhan, pesta pora apapun Tuhan yang berada dalam kehidupan kami. Hidup berfoya-foya yang tidak mengindahkan
dan juga Tuhan yang melupakan Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri, karena itu Bapa ampunilah dosa kami dan kuduskan kami, sucikan dan sempurnakan hidup kami Bapa. Bahkan di zaman sekarang ini Bapa, ketika kami setia dan taat kepada Tuhan, kami ingin Bapa supaya kehidupan kami dibenarkan oleh Allah. Bapa, terima kasih atas firman ini. Kami sudah membaca merenungkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bekerja, melakukan tugas yang baru di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Demikian saudara-saudara, pengajaran tentang penyembahan berhala, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi Tuhan. Shalom.